Halo, kita tunggu dulu narasumber kita sebentar. Kita akan mulai ngobrol-ngobrolnya nanti sebentar lagi. Oke, halo Pak Ivan. Halo Mas Jeffrey, Pak Jeffrey apa kabar? Baik-baik. Aman ya suara, koneksi? Sip, 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 sip. Dengar, suara saya terdengar tidak? Jelas, jelas banget. Oke, Alhamdulillah. Oke, kita mulai ya Pak. Baik, baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam. selamat sore rekan-rekan Instagram Bio IPB. Ketemu lagi bareng saya, Jeffrey Agung Prianto, adminnya Bio IPB. Semoga nggak bosan-bosan ya. Rabu lalu kita sudah mengikuti bersama-sama ngabuburit bareng dosen muda IPB seri ketiga. Dan hari ini kita akan juga bareng-bareng menemani rekan-rekan Instagram semua sampai 1 jam ke depan di ngabuburit bareng dosen muda Bio IPB seri keempat. Dan hari ini saya ditemani oleh uh, narasumber yang luar biasa, masih muda juga, masih muda juga kelihatan ya dari raut mukanya. Dan jauh-jauh kita undang dari Jepang untuk live bareng rekan-rekan di sini untuk sharing-sharing pengetahuannya. Beliau adalah uh, Bapak Ivan Permana Putra, SSI MSI. Beliau adalah dosen divisi mikologi Departemen Biologi IPB University. Dan saat ini beliau sedang menempuh pendidikan program doktornya di Totori University Jepang dan jurusannya adalah fungus dan mushroom sciences. Betul ya Pak ya? Betul, terima kasih. Dan betul kalau kita lihat paper-paper beliau ataupun juga apa namanya mata kuliah yang beliau ajar itu sangat erat sekali hubungannya dengan makro fungi dan juga endofit fungi begitu. Oke, apa kabar Pak Ivan? Sehat Pak? Baik, baik, baik. Alhamdulillah sehat. Saat ini masih di Jepang ya Pak ya? Betul. Sekarang ini saya kalau dilihat di kamar ya. Ini kebetulan Hmm. kamar mirip-mirip kamarnya Doraemon. Jadi old school gitu jadi ya. Berasa kayak hidup di dunia Doraemon gitu ya Pak ya? Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Asal jangan bentuknya aja Pak membulat. Sepertinya makin lama makin membulat Pak Ivan di sana. Ah, diusahakan, diusahakan ya. Nanti olahraga, makan jamur juga. Anyway, rekan-rekan saya lupa tadi belum kasih tahu bahwa sore hari ini kita akan ngomongin tema tentang jamur aja pengantin. Masa kamu enggak gitu. Semoga nggak ada yang tersinggung di sini ya, termasuk saya sendiri kali ya. Betul, Mas Jeffrey. Sepertinya saya perlu disclaimer dulu ya. Oke. Jadi ini kita gak akan ngomongin jodoh ya, kita ngomongin jamur ya. Kebetulan mirip pengantin seperti itu. Jadi jangan sampai nanti saya dikira ini menista jomblo seperti itu, jangan ya. Tapi sebetulnya mau Anda jomblo atau tidak bisa join kita sore hari ini ya Pak ya, karena kita akan ngomongin tentang jamur secara umum gitu, secara global. Betul. Tapi ngomong-ngomong Betul. Pak Ivan, kalau kita dengar kata-kata jamur gitu, mungkin ada rekan-rekan Instagram di sini yang memang backgroundnya uh, bukan dari biologi gitu ya. Sebetulnya kalau kita bilang jamur itu definisinya itu seperti apa sih Pak? Oke. Jadi kalau misalkan saya bilang jamur itu eukariot, heterotrof, itu udah biasa lah ya gitu, ya. Kita cari yang anti Betul. ya. Jadi jamur itu adalah saudara animalia yang tertukar, Mas Jeffrey. Wah, gimana tuh? Nah, gimana tuh? Jadi dulu tuh uh, orang gitu ya, saintis, peneliti, itu kan mengklasifikasikan dunia berdasarkan penampakan ya. Kalau nggak Hmm. hewan, tumbuhan. Nah, ada masa di mana jamur itu diklasifikasikan sebagai tumbuhan karena mirip tumbuhan seperti itu. Nah, belakangan di ya 100 tahun terakhir seperti itu, dengan perkembangan ilmu teknologi, perkembangan alat, ditemukannya mikroskop, kemudian perkembangan
ilmu mengenai DNA, PCR gitu ya. Nah, orang makin sadar bahwa ternyata fungi ini dia bukan tumbuhan, dia bukan hewan. Dia berada di dunianya sendiri seperti itu. Bahkan ini fakta menarik nih Mas Jeffrey. Kalau teman-teman Instagram juga belum tahu, fungi itu lebih dekat kekerabatannya ke hewan daripada ke Wow. tumbuhan loh. Nah, karena pertama simpanan gulanya di fungi itu bentuknya glikogen. Itu mirip sama tumbuhan. Kalau di Betul. sorry hewan. Hewan. Kalau di selulosa gitu ya. Ya. Kemudian fungi itu ya heterotrof, tidak bisa berfotosintesis, juga mirip hewan. Dan yang terakhir nih, yang terbaru, mungkin sekitaran beberapa puluh tahun lalu gitu ya, 10 tahun terakhir mungkin, bahwa ternyata dari data DNA antara fungi dan hewan ini, mereka itu sharing common ancestor seperti itu. Jadi, apa namanya, nenek moyangnya itu berkerabat sangat dekat antara fungi dan hewan dibandingkan antara fungi dan tumbuhan seperti itu. Ya, tapi kalau Oke. misalnya secara umum gitu ya, ya jamur itu atau fungi itu adalah organisme yang tadi heterotrof, eukariot, dia bisa unisel, dia bisa multisel, tubuh buahnya bisa apa hifa, bisa sel tunggal, bisa plasmodium, dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Kalau kita lihat ya Pak ya, apa namanya, sekarang-sekarang ini, akhir-akhir ini kan kemarin sempat viral gitu kan, ada yang namanya jamur pengantin, ya kan? Ada juga yang namanya jamur kuping, jamur Betul, kancing, mungkin termasuk di betul. dalamnya ada jamur crispy gitu kan. Nah, tapi dasar pemberian nama lokal seperti itu tuh sebetulnya apa sih? Apakah memang hanya didasarkan secara morfologinya gara-gara dia apa namanya cantik begitu, lalu kita sebut sebagai jamur pengantin? Bagaimana, Pak? Ya, jadi saya disclaimer dulu ya, jamur crispy itu tidak ada di taksonomi ya. Iya, ini menarik ya Mas Jeffrey ya. Jadi kadang-kadang biasanya kalau misalkan sebelum saya mulai kuliah gitu ya atau praktikum di kelas, saya sering nanya tuh ke mahasiswa, coba sebutin jamur-jamur yang kalian ketahui, boleh nama lokal, boleh nama Latin gitu ya. Nah, Hmm. mungkin 80% akan jawab jamur kancing, jamur merang, jamur kuping gitu ya, Pleurotus, auricularia, Farfariella seperti itu. Bahkan tadi jamur crispy juga seperti itu. Jadi memang ragam yang kita ketahui sendiri memang masih sangat sedikit ya di Indonesia, yang harusnya jauh lebih tinggi daripada tempat-tempat lainnya seperti itu. Nah, sebelum saya masuk tadi ke penamaan, jadi ada fakta menarik ini Mas Jeffrey, saya mau share sedikit. Boleh. Jadi di tahun 94-an itu ada yang pernah mengestimasi jumlah jamur itu spesiesnya di seluruh dunia, makro dan mikro ya, itu ada sekitar 1.500.000 estimasinya. Hmm. Ya, di 2007 juga dikonfirmasi oleh namanya Muller gitu, ada peneliti Bapak Muller. Nah, di 2011 si Bapak Blackwell dia malah mengusulkan estimasi baru bahwa ternyata jumlah spesies fungi itu hampir 5 juta. Hmm. Saat ini yang sudah dideskripsikan itu baru 100 sampai 120.000. Masih banyak ya. Di antara No 100 problem. hingga 120.000 itu hanya 6.000 yang Hmm. makrofungi. Di antara Hmm. 6 itu yang kita tahu dia edible atau tidak, ya juga masih diteliti seperti itu. Nah, Hmm. menariknya pada tahun 2019 kemarin, mungkin teman-teman juga bisa cek ya di laporan terbaru LIPI di websitenya LIPI Press gitu ya, itu ada e-book yang bisa dibaca gratis online. Jadi LIPI melaporkan di tahun 2017 sampai 2017 jumlah jenis jamur di Indonesia yang sudah dideskripsikan, dilaporkan itu adalah 2.000-an jenis atau Hmm. 0,15% dari yang sudah ada di dunia yang Hmm. sudah data ya 120.000, dan harusnya menurut saya itu datanya jauh lebih tinggi karena kita kan tinggal di tempat yang tropis gitu ya, Betul. otomatis keragamannya jauh lebih tinggi seperti itu. Nah, tadi balik ke nama nih Mas Jeffrey. Ya. Jadi mungkin dari jamur pengantin ya. Sebenarnya jamur pengantin ini ya kemarin juga viral itu ya karena sosial media juga gitu ya. Saya cukup senang juga karena artinya bisa dikenal oleh masyarakat umum, masyarakat luas seperti itu.
Jadi jamur pengantin ini dari ya mungkin dari zaman saya kuliah juga sudah ada gitu ya. Tapi mungkin yang taunya komunitas kita sendiri seperti itu. Nah, jadi mungkin kedepannya bagus juga. Jadi supaya masyarakat, anak sekolah seperti itu aware gitu ya dengan keberadaan jamur. Nah, kemudian kalau kita cek di beberapa daerah misalnya gitu ya, ada yang mungkin Mas Devi pernah dengar jamur barat gitu ya, atau rayap, atau jamur tanduk seperti itu, atau jamur bintang. Nah, sebenarnya secara lokal itu tidak ada aturan penamaan. Pun secara taksonomi biasanya penamaan itu kan didasarkan oleh gimana caranya kita mengingatnya supaya tidak susah seperti itu. Atau juga ada penamaan yang itu berdasarkan historisnya atau berdasarkan tempat ditemukannya. Contoh misalnya ada jamur mikro namanya Courtularia asianensis gitu ya. Artikan itu kan menunjukkan tempat di mana dia ditemukan seperti itu. Kemudian di jamur misalnya di tempat saya nih Mas Jepri, ada namanya jamur pelawan. Nah, jamur pelawan diambil dari nama inangnya, tumbuhan inangnya, namanya tumbuhan pelawan seperti itu. Jadi untuk memudahkan mengingatnya, oh ini jamur pelawan seperti itu. Ada lagi jamur pelanduk. Nah, yang nggak tahu pelanduk itu bahasa Indonesia apa ya? Oh kancil. Jadi di saya di Bangka Belitung kancil suka makanin jamur. Nah, jamur yang dimakan kancil itu, oh jamur kancil nih atau jamur pelanduk seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu apa namanya asal-usul penamaan dari lokal gitu, Pak Jeffrey. Iya, pokoknya intinya yang penting mudah diingat gitu ya Pak ya. Betul. Apakah itu didasarkan sama morfologinya, ataukah didasarkan sama inangnya, atau tempat ditemukannya, gitu ya Pak ya. Nah, ngomong-ngomong Pak Ivan mulai suka untuk menekuni dunia perjamuran itu dari kapan Pak? Mungkin saya tuh seperti Mas Jeffrey ya. Saya tuh, iya, saya tuh nggak peka mungkin ini sama jamur ya. Mas Jeffrey mungkin nggak peka gitu ya. Enggak, jadi tanpa disadari gitu ya, dari semenjak saya kecil tuh saya dekat banget sama jamur gitu ya. Jadi bahkan saya ingat waktu saya kecil tuh SD gitu ya, saya tuh sering ke hutan sama keluarga saya gitu, sama bapak, sama ibu, sama kakak saya, sama adik gitu ya, cari jamur, hunting jamur untuk dikonsumsi. Nah, cuman dulu saya hanya sekedar oke, ini tahu jamur bisa dimakan, selesai gitu ya, enak selesai gitu ya. Jadi tidak belum kepikiran untuk apakah ini punya saudara lagi jamur ini gitu ya, apakah dia punya keragaman yang luas, manfaatnya apa selain untuk dimakan seperti itu. Bahkan ketika kuliah pun ya di S1 saya juga belum ngeh gitu ya dengan betul karena di S1 pun saya masih fokus sama bakteri seperti itu ya, bakteri metan. Nah, di S2 itu ada satu orang mungkin yang saya perlu terima kasih sampai sekarang gitu ya, namanya Dr. Gayu. Jadi beliau yang mengenalkan jamur kepada saya pertama kali. Itu kalau anak muda bilangnya jelek. Kenapa? Karena waktu itu, Jebri, ini saya cerita dikit ya. Waktu zaman saya kita bikin paper gitu ya. Nah, di paper saya itu saya tulis gini. Indonesia merupakan negara mega biodiversity dengan keragaman mikroorganisme jamur bla 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 seperti itu. Nah, di dosen saya nanya, kamu bilang mega biodiversity jamur, datanya dari mana? Saya nggak bisa jawab. Kenapa? Karena hingga saat ini memang pendataan kita itu masih kurang. Bahkan kalau dibandingkan dengan kelompok seperti tumbuhan ataupun hewan yang sudah punya herbarium lebih awal gitu ya, atau museum zoologi lebih awal, mikroorganisme itu, jamur dan bakteri saya rasa masih ketinggalan. Karena di Indonesia sendiri kita punya Indonesian Culture Collection ya, itu baru diresmikan tahun 2014 kemarin di LIPI. Betul. Nah, alhamdulillah juga. Jadi kita punya wadah untuk mendepositkan gitu ya keragaman kita gitu ya, sumber daya hati kita, dan kita harusnya memang sudah mulai untuk mendata seperti itu. Karena saya yakin di masa depan mikroorganisme ya, terutama jamur dan bakteri itu akan ya memegang peranan penting gitu untuk apa namanya keberlangsungan hidup manusia gitu ya. Karena
apapun yang sifatnya bioteknologi, bioprospeksi, bioaplikasi itu nggak akan berjalan dengan baik kalau keragamannya nggak dijaga seperti itu. Ya mungkin seperti itu. Keunikan jamur sendiri nih Pak dibandingkan dengan organisme lain apa ya? Keunikan. Apalagi yang paling bikin jatuh cinta gitu. Oke. Ini karena kita temanya santai ya. Jadi kalau buat saya sendiri, pertama mereka itu di mana-mana ya. Jadi saya pergi ke hutan, ketemu jamur. Saya lari ke pasar, ketemu jamur gitu ya. Baik yang makro dan mikro. Kemudian dari bentuk banyak yang menarik sih ya Pak Jepri ya. Banyak yang menarik. Kemudian kalau kita pandang lebih dalam lagi, dari fungsi juga dia punya manfaat yang sangat besar gitu ya. Dari segi ekologis, ekonomis pun seperti itu. Dari segi ekologis ya kita tahu dia adalah organisme pendegradasi yang sangat handal gitu ya. Bersama dengan bakteri dan kelompok cacing-cacingan yang lain seperti itu. Kemudian juga dari manfaat lainnya untuk obat, medis, pangan gitu ya. Itu sangat wow seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kita mau naikkan levelnya gitu ya, biar lebih akademis sedikit gitu ya Pak Jepri. Jadi, jamur the only organism yang punya sifat unik yang namanya satu, dimorfisme. Jadi, dimorfisme betul, di artinya dua gitu ya, morfisme bentuk. Jadi dia punya dua bentuk, contohnya ketika dia menjadi patogen, masuk ke dalam inang, dia itu nggak akan berada dalam bentuk hifa, tapi bentuknya unisel. Kenapa? Karena itu memudahkan dia untuk terdistribusi lewat darah dan juga tidak terdeteksi oleh sistem pertahanan inang. Pas keluar dari inang, bikin lagi hifa seperti itu. Itu hanya untuk beberapa patogen ya seperti itu. Yang pertama. Kemudian apalagi ya? Yang kedua, nah nih menarik nih. Jadi di jamur itu setelah fertilisasi gitu ya. Biasanya kan kalau di tumbuhan hewan fertilisasi sperma ketemu sama ovum N jadi 2N gitu ya, diploid ya. Nah, di jamur ini sedikit unik. Dia nggak langsung diploid, tapi N plus N dulu. Yang namanya heterokariot. Ini nggak ada di organisme lain. Jadi itu juga awal-awal kenapa saya merasa jamur ini unik, kemudian juga saya harus belajar, dan kebetulan sejauh ini saya lihat yang belajar jamur itu kebanyakan perempuan ya, wanita. Jadi ya ayolah kita para lelaki gitu ya, para bapak lebih tertarik lah sama jamur seperti itu. Gitu Mas Jepri. Oke. Pak Ivan, kita sapa-sapa dulu yang sudah join sama kita. Ada banyak sekali nih, ada mahasiswa, alumni, baik itu IPB ataupun juga bukan, ada teman-teman SMA juga. Dan sekedar mengingatkan bagi rekan-rekan Instagram, barangkali ingin bertanya, bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini ya. Dan ini sudah ada satu pertanyaan, Pak Ivan, dari Ibu Rika. Dari Ibu Rika, dosen muda ngumpul semua di sini ya kalau jam-jam ngabuburit. Aduh. Pak Ivan, dari berbagai jamur edible yang ada di publik atau di pasar, adakah yang unik terkait dengan kandungan gizinya? Gitu. Oke. Untuk jamur edible sendiri sekarang itu trennya beta glukan ya. Jadi kandungan beta glukan di beberapa jamur edible itu lumayan menjadi sorotan seperti itu. Beberapa bulan lalu sebelum lockdown karena COVID ini ya, saya sempat ngobrol juga gitu sama beberapa teman dari Indonesia dan dari Taiwan juga. Jadi beta glukan ini memang masih banyak dikerjakan oleh banyak peneliti gitu ya, karena terkait dengan manfaat dari beta glukan itu sendiri. Tapi sebenarnya selain beta glukan gitu ya, di tahun 93 awal itu Chang, itu peneliti dari Hong Kong kalau tidak salah, Hong Kong apa Taiwan ya, sorry saya sedikit lupa, itu sudah membuat buku gitu Pak Jepri dan Bu Rika Indriastuti mengenai kandungan dari jamur edible itu sendiri. Nah, terutama jamur-jamur edible yang umum seperti jamur tiram, jamur merang, jamur kuping itu sudah lengkap dari mulai karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lainnya seperti itu. Pun untuk analisis mengenai anti bakteri, anti kanker, anti mikroba,
anti-aging pun sudah ada publikasi seperti itu. Mungkin kita bisa kolaborasi nanti ini dengan Bu Rika Indriastuti seperti itu. Tapi jamur yang edible tuh alternatif yang bagus gak sih untuk kita yang vegetarian atau kita yang pengen diet gitu? Ya, ya betul sekali Pak Jepri. Jadi orang sepakat ya bahwa makan jamur itu kalau kita tutup mata gitu ya, seperti makan daging seperti itu. Bahkan sekarang di Korea sudah ada daging analog, bahannya jamur. Rasanya makan daging seperti itu. Jadi jamur ini juga punya kandungan protein yang cukup tinggi ya. Jadi emang cocok untuk tidak cuma untuk orang yang vegetarian ya, orang yang misalnya yang pemakan segalanya juga seperti saya gitu omnivore ya makan jamur sangat sangat bagus juga. Masalahnya adalah gini Mas Jepri, budaya makan jamur atau hidangan jamur itu sepertinya belum menjadi makanan utama di Indonesia. Belum utama. Tapi di berbagai masyarakat lokal itu jamur itu sudah menjadi apa ya sebuah panganan yang sering dimakan juga sehari-hari, terutama masyarakat yang tinggal di dekat hutan seperti itu. Ya kita banyak bacalah seperti jamur gerigit di Bengkulu gitu ya, di Bangka Belitung, di Sumatera Selatan itu sangat menarik gitu ya. Ada jamur gerigit bisa dimakan, tapi kalau tidak bisa mengolah agak gatal-gatal sedikit seperti itu. Atau ada orang yang mencari jamur barat tadi gitu ya di Jawa atau jamur rayap seperti itu. Jadi potensinya itu banyak sekali yang perlu kita eksplor bersama-sama. Apalagi kita di Indonesia ya, negara tropis, pasti banyak sekali yang bisa kita eksplor gitu. Betul. Nah, Pak Ivan, ini kita mau sapa juga ada Mas Ipinus.merkusii akun Instagramnya, katanya paper Kang Ivan ini berguna sekali untuk mengidentifikasi jenis jamur di Jatinangor. Tapi kalau kita lihat ternyata cara mengidentifikasi jamur itu tidak mudah Pak gitu. Nah itu gimana Pak triknya supaya kita bisa mungkin sedikit demi sedikit identitas jamur di Indonesia itu mulai terbuka gitu. Ya, pertama terima kasih Pak Ipin ya. Ini saudara saya, ini teman saya kuliah ini. Sekarang bekerja di herbarium di Bandung seperti itu. Terima kasih sudah memanfaatkan beberapa publikasi saya. Jadi memang kendala kita itu salah satunya Mas Jepri, ini yang saya alami juga ya. Kalau orang mau belajar jamur di Indonesia itu agak sulit. Kenapa sulit? Pertama, kita belum punya referensi jamur khusus Indonesia. Belum punya. Kita pun juga belum punya checklist atau di Indonesia itu ada jamur apa aja sih? Itu belum punya. Oke. Jadi kalau orang mau belajar jamur, pasti biasanya kebagian besar menggunakannya itu buku-buku dari luar, dari negara 4 musim terutama. Jadi nggak heran sekarang kalau misalnya kita tanyakan ke orang, kamu tahu amanita nggak gitu ya? Yang ada di pikiran mereka, amanita itu pasti beracun gitu kan ya, warnanya merah gitu. Karena ya tadi baca dari luar, Amanita muscaria, padahal ada juga amanita yang tidak beracun yang bisa dimakan seperti itu. Nah, karena keterbatasan itu gitu ya, beberapa peneliti terutama senior saya seperti Ibu Ati Retnawati gitu ya, Prof. Lisdar Isdirman, itu mereka kalau misalkan publikasi biasanya dicantumkan deskripsinya. Kenapa? Untuk memudahkan nanti orang-orang lain ketika mereka menemukan jenis jamur yang sama. Nah, tadi Mas Jepri bilang untuk mendeskripsikan atau mengidentifikasikan jamur memang saya tidak bilang sulit ya, saya bilang butuh beberapa effort lah seperti itu gitu ya. Karena gini, misalnya Mas Jepri lagi ada di gedung lantai 4, ini misal ya. Terus ya di bawah pakai topi atau pakai caping. Kira-kira Mas Jepri tebakannya itu benar 100% berapa? Berapa persen? Susah ya. Mungkin bisa, hanya 50% ya. Betul. Makanya kadang-kadang kenapa kalau ada orang nanya ke saya, Pak, Mas atau Kak gitu, ini jamur apa sih? Saya bilang, kalau misalkan kamu pakai foto, tunjukkan semua bagiannya. Paling nggak ada bagian atas, bagian bawah. Jadi dengan karakter yang yang memadai, yang cukup, itu bisa kita katakan sampai ke level genus. Bahkan untuk sampai ke level spesies pun kadang-kadang kita nggak bisa pakai karakter makro saja, harus juga pakai karakter mikro di bawah mikroskop seperti itu. Nah, tapi paling nggak
sementara ini ya kita rangkul dulu gitu teman-teman pecinta jamur juga supaya lebih aware gitu ya. Nah, menariknya juga saya kemarin baru diajakin gabung Pak Jeffrey ya di Hmm. komunitas guru jamur Indonesia. Itu saya amazed Hmm. sekali, anggotanya 14.000 loh. Wow. Dari Jadi berbagai kalangan, berbagai umur ya. betul, betul dari anak muda, pengusaha, kemudian pecinta jamur, peneliti. Jadi saya rasa ya memang ya kita harus mulai bersama-sama, kita harus mulai aware gitu ya dengan keberadaan mereka seperti itu. Karena ini aset kita, aset yang sangat-sangat perlu kita pelajari dan inventarisasi seperti itu. Nah, berbicara mengenai inventarisasi, jadi ada fakta menarik lagi nih Mas Jeffrey. Ini saya ngasih fakta menarik terus ya apa ya? Oh, nggak apa-apa. Pokoknya ini 1 jam bebas buat Pak Ivan ngomong. Jadi kalau kita cek di IUCN gitu ya, jadi IUCN Hmm. itu badan yang mendata tentang spesies-spesies yang terancam punah atau punah seperti itu. Hmm. 10 tahun terakhir itu banyak jamur yang dilakukan assessment gitu ya tentang status dia. Nah, kemarin di tahun 2019 awal itu sudah keluar laporannya dan untuk jamur itu zero. Belum ada jamur yang punah. Tapi yang terancam punah atau yang dalam kategori warna biru atau merah seperti itu ada dan jumlahnya di bawah 50-an. Nah, Hmm. menurut saya masalahnya bukan hanya itu, karena pendataannya sendiri juga masih sangat sedikit tadi. Oh Jadi ya. ini yang kita tahu itu enggak belum seluruhnya seperti itu. Ya, itu juga merupakan masalah global juga bukan cuma di Indonesia gitu ya. Hmm. Nah, ini saya sambil baca ini Pak Jepri ya, maaf ini ada yang nanya, apakah Boleh. benar sebagian besar basidiomicotta yang bersimbiosis dengan rayap dapat dimakan? Oke, ini saya nggak bisa baca nih. At Mercusi gitu ya. Ya, Hmm. jadi memang sebagian besar jamur basidiomicotta yang bersimbiosis dengan rayap itu bisa dimakan, terutama dari kelompok Termitomyces seperti itu. Kita punya Hmm. ahli di biologi, mahasiswa S2 namanya Pak Khairul Anwar gitu ya. Kemarin mungkin baru 2 hari lalu dia publikasi mengenai Termitomyces ini Hmm. di jurnal internasional. Jadi mungkin juga seperti itu. Nah, berbicara mengenai tentang edibilitas jamur nih sekalian sekalian saja sebelum saya lupa Pak Jepri. Jadi Hmm. kadang orang yang nanya jamur A bisa dimakan nggak? Jamur B bisa dimakan nggak? Jamur C bisa Hmm. dimakan seperti itu. Hmm. Jadi Manusia ratus ya. Apa-apa nanyanya bisa dimakan nggak gitu. jadi perlu saya garis bawahi bahwa hingga saat ini tuh belum ada satu acuan yang baku Hmm. mengenai edibilitas jamur. Terkecuali jamur yang sudah diketahui sekian lama itu bisa dimakan dan bisa dibuktikan secara empiris seperti itu. Nah, Hmm. artinya bahkan eh, beberapa peneliti jamur pun ya ada namanya Aurora itu salah satu pengarang buku jamur yang saya baca pertama kali itu kalau di jamur tuh dibilangnya kitab suci jamur gitu. Ada Hmm. 1.500 halaman itu saya harus baca semuanya. Dia bilang gini, cara untuk mengetes jamur itu bisa dimakan apa enggak ya kamu makan seperti itu. Tapi kan kita Hmm. nggak bisa mengambil resiko itu beracun atau enggak gitu Betul. ya. Nah, Betul. cuman saya mengusulkan suatu metode atau usulan yang mungkin bisa digunakan ya ini dengan pendekatan etnomikologi. Nah, Hmm. etnomikologi nih Mas Jeffrey. Jadi Hmm. kita harus juga berkolaborasi dengan masyarakat lokal. Karena Hmm. saya yakin masyarakat lokal itu yang tinggal di sekitar hutan, yang mencari jamur, mereka itu sudah punya pengalaman. Kadang mereka makan jamur gitu ya. Mereka tahu, Hmm. oh ini bisa dimakan, oh ini enggak, oh ini cirinya seperti ini, oh ini seperti ini gitu ya. Nah, tugas Hmm. kita sebagai mahasiswa, sebagai peneliti untuk membuat justifikasi dari pengetahuan tersebut. Karena mereka sudah meneruskan pengetahuan itu secara empiris bergenerasi seperti itu. Tapi mereka nggak punya background sainsnya. Nah, tugas Ya. kita untuk apa namanya menjustifikasi hal-hal tersebut seperti itu. Jadi begitu Mas Jepri untuk edibilitas jamur menurut saya. Jadi etnomikologi, informasi etnomikologi gitu dari masyarakat sekitar memang sangat penting ya Pak ya Betul. untuk bisa dihimpun sebagai pengetahuan dasar
begitu ya. Lalu betul, kita teliti betul, lebih dalam lagi mengenai potensinya, tidak hanya apakah bisa dimakan atau tidak, tapi mungkin bisa memberikan manfaat yang lain gitu, apakah bisa sebagai obat-obatan gitu ya. betul, Ah, betul. Oke Pak Ivan, ada pertanyaan selanjutnya nih Pak dari Irene apa nih Irene Kristina. Sorry ya kalau saya salah baca. Mungkin Selamat Iren. sore Pak. Selamat sore Pak, saya mau bertanya topik penelitian saya tentang budidaya jamur tiram. Tetapi untuk jamur kuping itu sulit ditanam pada media tanam. Apakah ada solusinya? Jadi Oke. kesulitan ya untuk membudidayakan jamur kuping. Oke, terima kasih tadi Iren ya. Mm-mm. Ya, Iren jadi Kristina. betul. Jadi untuk budidaya jamur sendiri kan prinsipnya kita memindahkan dia dari kondisi liarnya ke tempat yang kita budidayakan. Otomatis kita harus menyediakan kebutuhan hidup dia seperti itu. Baik dari segi nutrisi, dari segi kualitas dari kondisi lingkungannya juga, dan juga kita harus mengecek apakah ada kontaminan atau tidak seperti itu. Nah, saran Hmm. saya kalau memang sudah dicoba dan memang belum tumbuh, ya kita lakukan analisis seperti itu. Ya, jadi seperti kita belajar mengenai ilmu pengetahuan kan ada yang namanya apa ya, observasi gitu ya, bertanya, membuat hipotesis, kemudian menguji gitu ya. Misal tadi Betul. Mbak Iren umur kupingnya tidak tumbuh seperti itu. Nah, dicek apakah memang kandungan nutrisinya sudah sesuai atau tidak. Yang kedua, apakah isolat atau biakan yang digunakan itu kualitasnya masih bagus atau tidak seperti itu. Apakah misalnya kondisi lingkungan yang digunakan atau yang disediakan sudah cocok atau tidak. Cek apakah suhunya tepat, apakah kelembabannya itu sangat bagus seperti itu. Karena kelompok-kelompok jamur itu sendiri memang sebagian besar suka dengan kelembaban yang tinggi seperti itu, Pak Hmm. Jepri. Makanya para pembudidaya jamur itu sering tuh apa namanya semprot-semprot seperti itu di kumbung jamur seperti itu. Kemudian juga dijaga supaya tidak ada kontaminan, tidak ada serangga atau termites yang masuk ke dalam biakan seperti itu. Jadi memang ada beberapa faktor yang perlu kita cek seperti itu. Oke, mumpung lagi berbicara tentang budidaya nih Pak, kan banyak ya ada jamur-jamur liar di luar sana, termasuk mungkin diantaranya ada jamur pengantin kemarin itu. Secara morfologi kan sangat bagus ya Pak, sangat menarik gitu. Kira-kira bisa nggak Betul. sih kita membudidayakan jamur-jamur liar tadi yang bentuknya itu bagus, kita budidayakan di sekitar rumah gitu kan? Nah itu ya ibarat-ibarat wihara tanaman hias aja gitu. Kira-kira bisa nggak sih? Kayak gitu. Nah, ini salah satu yang namanya mikologi ekonomi ya. Ya, jadi dari argumen Mas Jepri tadi itu kelihatan bahwa nggak cuma sekedar melulu makanan ya, Hmm. uh, obat gitu. Juga bahkan dari aspek art atau seni seperti itu ya. Hmm. Jadi sebelum saya tadi ke pertanyaan Mas Jepri, beberapa tahun lalu tuh mahasiswa saya pernah membuat gantungan kunci, binder sama lukisan dari spora. Hmm. Ya, jadi banyak hal yang kita bisa kerjakan dengan jamur ini seperti itu. Nah, tadi terkait dengan apakah itu bisa dibudidayakan seperti tanam-tanaman. Jadi memang hingga saat ini kita masih terkendala ya Pak Jepri ya. Karena Hmm. kalau kita di prinsipnya ketika kita ingin membudidayakan, kita harus pastikan apakah yang dibudidayakan tersebut tempatnya sudah cocok atau tidak, nutrisinya Hmm. sudah cocok atau tidak, kemudian dia punya saingan atau tidak seperti itu. Nah, uh, secara secara pribadi saya pernah melakukan sendiri Pak Jepri. Jadi saya coba untuk isolasi gitu ya. Saya coba untuk pindahkan ke pekarangan saya seperti itu ya, berhasil dan tidak. Nah, untuk yang berhasil itu caranya gampang seperti ini misalnya. Kalau kita punya tanaman di rumah seperti pot seperti itu gitu ya, kita suka pupuk dengan pupuk kandang atau dengan menggunakan bekas jerami seperti itu suka muncul jamur-jamur yang walaupun kita nggak perlu inokulasi ya atau nggak perlu kita dalam tanda kutip tanam seperti itu muncul jamur-jamur yang kadang-kadang munculnya sama. Oh, kalau misalnya di pot tanaman ini dengan media pupuk kandang seperti ini, misalnya pupuk tertentu gitu ya, yang muncul Coprinus, yang muncul kelompok Ciatus seperti itu. Kalau ada Hmm. bekas-bekas backlog ataupun ranting-ranting seperti itu. Jadi kadang-kadang ya kita juga tidak perlu untuk dalam tanda kutip menanam, tapi
kita perhatikan saja apa yang ada di sekitar kita gitu ya. Karena kalau untuk menanam, kalau dia menjadi bola adalah untuk kolonisasi ya Mas Jepri ya. Karena jamur itu kalau dia udah tumbuh sulit dihentikan. Tapi kalau dia belum tumbuh, ini terutama untuk jamur-jamur yang budidaya ya, itu kadang-kadang dia dikontaminasi sama bakteri ataupun jamur lainnya. Jadi kadang-kadang istilah jamur dijamurin seperti itu. Contoh jamur tiram dikontamin sama Trichoderma, jamur tiram dikontamin sama Rhizopus seperti itu. Bahkan kalau saya ke lapang kadang-kadang saya lihat tuh jamur bulat, jamur bola gitu ya, Lycoperdon itu kadang-kadang ditumbuhi sama Zygomicota seperti itu. Ditumbuhi sama Trichoderma. Inilah menariknya kita mencoba dan mengamati trial and error seperti itu. Ini memang karena mereka asosiasi dengan sesama jamurnya itu sangat erat, atau memang karena tingkat kontaminasi dari lingkungan sangat tinggi, Pak? Sampai sebegitunya gitu. Ya, pertama karena kita tinggal di tempat tropis ya. Jadi memang kalau misalkan ditanya, jadi dulu saya pernah dapat pertanyaan dari anak SD ini ya, Pak Jepri. Kenapa ya di Indonesia itu keragamannya tinggi? Ini nggak cuma jamur ya, ini semua makhluk hidup gitu ya. Oke, saya katakan iya karena di Indonesia itu makhluk-makhluk yang tinggal di sini happy. Kenapa happy kita gitu ya? Saya bilang di Indonesia itu ya kita dianugerahi dengan matahari sepanjang tahun. Ketika sinar matahari sepanjang tahun, ya makhluk-makhluk autotrof, tumbuhan bisa berfotosintesis sepanjang tahun. Artinya sumber makanan, energi, bahan organik tersedia sepanjang tahun. Jadi nggak ada batasan tuh buat makhluk hidup untuk hibernasi, untuk nggak makan seperti itu. Makanya happy. Nah karena happy juga jadi peluang untuk hidup juga peluangnya lebih tinggi juga. Pun juga kita negara kepulauan ya. Kita punya barrier-barrier pulau, barrier-barrier dari laut seperti itu. Jadi ya spesiasi juga menjadi hal yang sangat tinggi di sini seperti itu. Makanya kenapa keragaman sangat tinggi. Nah, tadi balik lagi ke jamur. Jadi jamur itu juga kadang disebut sebagai organisme yang oportunis ya. Jadi ada kesempatan, manfaatkan. Ada kesempatan, manfaatkan seperti itu. Bahkan ada beberapa jamur yang bisa switch pola hidupnya, Mas Jepri. Dari patogen ke tidak patogen. Dari tidak patogen ke patogen. Contoh yang paling gampang adalah endofit lah seperti itu ya. Jadi tahun 2015 tuh ada salah satu paper saya, mungkin nanti teman-teman juga bisa baca. Jadi saya meneliti mengenai pengaruh domestikasi zingiber di Taman Nasional Halimun Salak. Nah, menariknya yang saya temukan, dengan spesies zingiber yang sama di tempat liar sama tempat domestikasi, itu ternyata komposisi dari mikrobanya, terutama jamur endofit, fungi endofit berbeda. Ada spesies jamur yang hilang dari tempat liarnya ketika dibawa ke tempat domestikasi. Betul, kapang. Tapi juga ada ternyata yang muncul di tempat yang baru. Nah, yang muncul itu akibat proses domestikasi kebanyakan patogen. Nah, jadi ini juga mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan kita juga gitu ya. Jadi ternyata mendomestikasi itu perlu ada beberapa hal yang dipertimbangkan juga ya, seperti itu. Nah tadi menarik yang Mas Jepri sampaikan, kapang ya, oke. Ini saya ngomong, ada yang nonton nih, saya sedikit intermezzo gitu ya. Jadi kadang tuh kenapa ya pakai kapang, pakai jamur, pakai fungi, pakai tuan, pakai khamir gitu ya. Oke, jadi buat saya sendiri istilah itu tidak menjadi hambatan gitu ya, asal konsisten. Jadi saya nggak mau terlalu pusing di istilah seperti itu, gitu ya. Nah, untuk di IPB sendiri memang kita menggunakan cendawan itu sebagai istilah yang umum. Jadi cendawan itu bisa semuanya. Nah, cendawan itu meliputi hamir, kapang, sama mushroom seperti itu. Hamir atau yeast tadi yang dia itu unicell, gitu ya, dan unicell seperti itu. Kemudian kapang gitu ya, yang dia mikroskopik tapi sudah multisel, dan dia yang ketiga jamur atau mushroom, dia makroskopik dan multisel. Jadi kalau misalnya saya bilang jamur, asosiasinya ke yang besar-besar yang bisa dilihat dengan mata gitu ya.
Nah, cuman sebenarnya kalau misalkan saya bertemu dengan teman-teman dari tempat univ lain atau dari peneliti dari daerah lain, kadang ya jamur itu ya jamur seperti itu. Cuman kadang-kadang diberikan tambahan di ujungnya, jamur makro, jamur mikro seperti itu. Jadi untuk Oh, tidak membingungkan orang yang mendengar seperti itu. Jadi intinya untuk masalah definisi mungkin kita tidak usah merepotkan gitu ya. Kita yang penting jalan dulu saja gitu ya. Karena sampai saat ini pun untuk di jamur sendiri itu tiap tahun itu taksonomi berubah-ubah ya Mas Jeffrey ya. Kadang namanya betul, ini, kadang namanya ini. Ya contoh lah kemarin jamur palus ya, Indusiatus. Sebelumnya namanya Dictyopora gitu, seperti itu. Sekarang namanya palus. Jadi kadang-kadang Mm-mm. suka berubah. Nah, buat teman-teman nih, baik itu peneliti atau mahasiswa, kalau pengen tahu nama terakhir atau nama terkini dari jamur, kalian bisa cek di namanya Index Fungorum ya. Di Index Fungorum nanti kalian bisa ketik tuh nama yang mau kalian cek, nanti dia akan muncul informasinya. Dia taksonominya seperti apa, kemudian nama terbarunya apa, dan dia punya berapa spesies kayak gitu. Jadi Ah, kemarin di tahun 2011 ada konvensi di Melbourne, Australia, sudah ditunjuk bahwa indeks Fungorum itu merupakan salah satu media yang bisa digunakan untuk mengecek selain Mycobank juga seperti itu. Oke, menarik sekali Pak Ivan tentang istilah dan bagaimana kita bisa mengakses database jamur ya, cendawan. Nah, ada pertanyaan berikutnya nih Pak Ivan dari Reski Arsya. Apa dasar yang bisa dijadikan pijakan kalau fungi ini bisa dikatakan share common ancestor dengan hewan, DNA atau morfologi atau dengan apa? Oke, ini sepertinya mahasiswa nih ya, mahasiswa pasca saja mungkin ya. Mungkin mahasiswa yang kangen ya Pak. Ya, jadi ini menarik sekali ya pertanyaannya. Jadi untuk share common ancestor sendiri gitu ya, ini dekatnya ke filogenetik gitu ya. Jadi teman-teman bisa mungkin baca-baca lagi gitu ya. Filogenetik, kemudian sistematika dan taksonomi gitu itu punya pengertian yang sedikit berbeda-beda gitu ya. Terutama kadang-kadang orang suka rancu antara sistematika dan taksonomi. Taksonomi itu hanya menempatkan organisme di posisinya. Tapi kalau sistematika itu selain menempatkan, mereka juga mencari tahu kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Nah, Hmm. untuk mencari tahu itu, belakangan ini sudah mulai digunakan data DNA. Kenapa? Karena molekuler itu kan muncul ketika kita tidak bisa membedakan sesuatu secara morfologi, gitu ya. Secara kasat Karena di mata. jamur betul, karena di jamur sendiri, mungkin di makhluk-makhluk lain juga gitu ya. Makhluk yang kelihatannya sama itu belum tentu sama spesiesnya. Jadi pandangan itu bisa menipu seperti itu. Ya Mas Jeffrey ya, makanya kenapa harus Ya, menjaga pandangan gitu pandangan. ya. Ini Oke, jadi ada syariah-syariahnya sore ini ya. ya, jadi tadi balik tadi ke pertanyaan Mas yang tadi gitu ya. Jadi DNA itu nggak akan bohong gitu ya. Jadi ketika kita sudah punya data yang baik, kemudian dibuatkan pohon filogenetik gitu ya, ya kita tahu bahwa oke, dia ini sharing common ancestor gitu ya, dari tingkat kemiripan, kemudian dari homologi dan sejenisnya seperti itu. Karena mungkin kan kalau misalkan kita kerja sama molekuler gitu ya, nggak jauh-jauh dari analisis DNA seperti itu, kemudian dilakukan komparasi gitu ya dengan database seperti GenBank atau Mycobank gitu ya. Untuk kerja jamur saya sarankan pakai Mycobank gitu ya. Hmm. GenBank juga boleh pilihan kedua atau ketiga. Kenapa? Karena di GenBank itu kan nyampur ya dengan yang lain seperti itu. Dan beberapa juga di GenBank itu kalau kita cek itu ada yang unpublished ya. Jadi Ya, agak sedikit dipertanyakan itu apa namanya kebenarannya seperti itu. Nah, tadi kalau kita sudah punya komparasi data yang baik ya kita akan tahu bahwa oke, ini awalnya dari mana, dia berkerabatnya seperti apa. Nah, bahkan ketika kita pengen menyebutkan bahwa oke, ini spesies baru gitu ya, ya kita harus komparasi dengan data yang ada di seluruh dunia seperti itu. Jadi nggak bisa misalkan kita punya punya sampel, oke kita bilang ini spesies baru gitu ya. Karena kita cuma melihat dia berbeda dengan yang lain berdasarkan karakter mungkin morfologi saja seperti itu. Jadi ada hal-hal yang perlu kita lakukan sebelumnya seperti itu. oke. Pak Ivan ini ada salam dari @sufaat Penny. Halo Mas Iya, Ivan, salam dari kami Mikologi Grup Jurusan Biologi Uncen Jayapura. Pak, Halo. Uh, Jayapura, apa kabar? Jayapura itu waktunya sama dengan Jepang ya, duluan 2 jam.
Jadi mungkin nanti bisa buka buka puasa online. Sebentar lagi ya Pak ya. Iya, ya halo Bu Penny, respect. Halo Ibu, semoga bermanfaat sharing-sharingnya ya Bu. Lalu kemudian Pak Ivan ada pertanyaan dari @amherstia nobilis. Apakah jamur Termitomyces dapat dibudidayakan seperti halnya Pleurotus atau Volvariella? Kalau bisa pakai media apa? Oke, ini pertama namanya menarik ya, nobilis gitu ya. Ini spesies baru nih. Oke, ya bercanda ya. Ini kan santai ya. Jadi sampai saat ini ya orang masih berusaha untuk membudidayakan jamur Termitomyces gitu ya. Jadi belum bisa dibudidayakan, terutama di Indonesia seperti itu, karena dia ini berasosiasi dengan sarang rayap ya seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu jamur Termitomyces di hutan, di lingkungan seperti itu, yang nama lokalnya kadang disebut sebagai jamur barat, jamur rayap, jamur tanduk seperti itu, coba deh digali, jadi jangan sampai patah di tangkainya. Kadang-kadang itu sampai 30 cm, 70 cm ke bawah itu dia terhubung ke sarang rayap. Nah, biasanya sarangnya itu sudah ditinggalkan seperti itu. Nah, orang sampai sekarang masih coba untuk berusaha untuk mendomestikasi atau membudidayakan, tapi sampai saat ini belum ada ya yang berhasil dalam level budidaya gitu ya. Kalau untuk isolasi sudah ada. Jadi mereka sudah bisa mengisolasi jamur ini, tapi belum sampai ke level budidaya seperti itu. Nah, salah satu teman kita kemarin, Mas Khairul Anwar gitu ya, dengan koleganya Bu Lisdar Sudirman, Prof. Lisdar, mereka mencoba untuk mengamati juga gimana caranya si sarang rayap terbentuk dengan diinduksi jamur Termitomyces. Nah, itu kalau bisa baca tuh, baru 2 hari yang lalu terbit tuh. Silakan bisa jamurnya ke Termitomyces. Itu bagus sekali untuk dibaca-baca. Nah, ini jadi menarik, saya jadi pengen bahas bahwa ternyata kalau kayak gitu, nggak semua jamur bisa dibudidaya ya. Ya, betul. Karena ada jamur yang sifatnya obligat. Obligat itu apa ya? Bahasa anak mudanya kudu gitu ya, kudu mau nggak mau harus gitu ya. Kadang ada jamur yang obligat sama inangnya, terutama misalkan seperti tumbuhan, kayak tadi jamur Ectomycorrhiza lah yang gampang gitu ya. Jadi dia harus tumbuh sama inangnya, baru bisa dia tumbuh membentuk tubuh buah. Nah, masalahnya kan kita nggak mungkin nungguin tuh inangnya sampai berpuluh-puluh tahun baru bisa panen tubuh buahnya gitu ya. Jadi itu merupakan tantangan juga buat kita. Nah, tadi saya cerita sedikit mengenai jamur pelawan yang di Bangka Belitung itu 1 kilonya itu Mas Jepri itu harganya bisa mencapai kalau lagi mahal-mahalnya itu bisa 4 juta. Kemudian kalau lagi musimnya sekitaran 700.000 sampai 1 juta ya, itu cukup mahal untuk ukuran jamur. Dan sekarang itu warga ya masih bergantung ke hutan. Jadi mereka cari ke hutan. Ya, belum bisa dibudidayakan. Jadi makanya kenapa saya mendorong teman-teman juga, peneliti juga, masyarakat juga, siswa juga, ya marilah kita saling berkolaborasi gitu ya, terutama tadi dengan masyarakat lokal. Jadi kita tahu informasi apa saja yang perlu kita ekspor lebih lanjut seperti itu. Ya. Oke, Pak Gitu Ivan, ya. pertanyaan selanjutnya ada dari Brialin Mar. Jamur pengantin itu aslinya berwarna putih ya jaring-jaringnya, atau pernah ditemukan warna lain? Oke. Ini menarik nih. Ya, oke. Jadi saya pernah tulis ya di media massa juga sedikit review mengenai jamur pengantin. Mungkin juga bisa baca nanti judulnya seperti seminar ini, jamur aja pengantin masa kamu enggak gitu ya. Tapi anyway, ya. Ada Mahardika juga yang mencoba menjawab. Thank you Mahardika. Oke. Ya. Mahardika itu sepertinya adik kelas saya tuh waktu SMA mungkin ya. Oke. Jadi jamur pengantin itu ada beberapa spesies ya. Jadi Palus itu ada beberapa spesies, ada hampir lebih dari 30. Dan untuk warnanya sendiri, ada yang warnanya orange, kemerahan, ada yang kuning, ke arah lemon, seperti itu. Nah, yang saya review waktu itu ada 4 gitu ya, yang mungkin yang sering saya temukan di tempat sekitar kita gitu ya. Ada Palus indusiatus yang dia putih, dan jaring-jaringnya itu, atau Mas Jepri mungkin bilangnya renda ya. Rendanya itu sangat putih sampai ke tanah seperti itu. Ada juga tuh yang rendanya tuh setengah dari tangkai, jadi nggak sampai ke tanah.
ada juga yang warna rendahnya itu orange atau kemerahan dan kuning seperti itu. Nah, warna-warna itu kadang-kadang menjadi penanda antara satu spesies dengan spesies yang lainnya seperti itu. Nah, uh, tapi tadi kalau dengan hanya karakter makroskopik, jadi kita nggak bisa bilang 100% ini jamur ini gitu ya, identitasnya tidak bisa. Jadi harus kalau sampai spesies disarankan untuk ke makroskopis dikerjakan, karakter mikro di bawah mikroskop juga dikerjakan. Jadi kita punya data yang valid. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita memberikan nama, ternyata namanya itu dalam tanda kutip kurang tepat, ya itu efeknya bisa bahaya. Kenapa? Kadang-kadang kalau misalkan namanya A, ternyata B dan manfaatnya C gitu ya. Nah, ada yang mengkonsumsi kan jadi bahaya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita harus benar-benar yakin 100% bahwa oke, jamur ini bisa dimanfaatkan, entah itu dimakan atau digunakan sebagai bahan yang lainnya seperti itu. Nah, untuk jamur pengantin sendiri, jadi ini mungkin kesekian kalinya gitu ya saya baca atau saya lihat gitu ya, ternyata masih banyak yang mengira jamur pengantin ini langka. Langka ditemukan kayak holy mushroom gitu ya. Nah, jadi mungkin di sini juga ada yang nonton nih teman-teman dari klub jamur gitu ya. Jadi jamur ini tuh langganan lah kalau kita ke lapang kita temukan gitu ya dengan mudah. Anda bisa temukan itu misalnya Mas Jepri di serasah, terutama serasah bambu ya. Tapi hati-hati suka ada ular. Kemudian di serasah hutan seperti itu, bahkan di tanah juga bekas-bekas tanah terbakar itu sering muncul seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang mungkin karena jamur pengantin itu muncul dari fase telur, nah kadang-kadang fase telur itu yang orang tidak ngeh, ini tuh jamur pengantin sebenarnya. Karena dari fase telur sampai dia nanti tumbuh, membuka rendahnya itu singkat. Jadi dari fase telur sampai ke bentuk yang utuh itu 1-3 jam. Nanti 6 jam kemudian itu udah hilang, sudah terdegradasi seperti itu. Ya, jadi sering-seringlah main ke hutan ya atau ke pekarangan. Explore alam sekitar ya Pak ya. Oke Pak Betul. Ivan, ada pertanyaan selanjutnya. Di menit-menit terakhir nih Pak ya, kita masih ada kurang lebih 12 menit lagi. Ada pertanyaan dari Fatma 12. Beliau adalah dosen di Universitas 11 Maret. Apakah jamur Thermitomyces itu juga yang nama daerahnya jamur barat? Karena di kami jamur barat biasanya tumbuh dekat dengan lubang rayap di tanah. Rasa jamurnya lumayan enak. Boleh kali ya Bu Umi sekali-sekali kiriman masakan jamur ini dikirim ke Indramayu. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Umi. Mungkin nanti bisa kolaborasi juga gitu ya, kolaborasi gitu ya. Jadi untuk tadi penamaan nama lokal itu kadang-kadang memang tiap daerah punya nama khasnya sendiri gitu ya. Ada yang bilang jamur barat kalau di Jawa, kalau di Sunda bilangnya supa bulan seperti itu gitu ya. Atau kalau orang umum kenalnya jamur rayap seperti itu. Kadang juga ada yang bilang jamur tanduk sebenarnya. Jadi memang dia tinggal di dekat sarang rayap itu. Tadi saya bilang kalau misalkan kita kita cek, kita keruk gitu ya sampai ke bawah. Nah, kita bisa lihat tuh dia terhubung ke sarang rayap. Jadi bisa sangat panjang sekali gitu, seperti itu. Nah, kalau memang ketika sudah digali dan dia tidak terhubung ke sarang rayap, ya kita bisa pastikan ini bukan kelompok Thermitomyces seperti itu. Karena ada juga beberapa kelompok jamur-jamur lain yang dalam tanda kutip mirip seperti Thermitomyces gitu ya. Mirip, tapi ternyata dia bukan Thermitomyces kayak gitu. Nah, ciri khas mungkin yang unik gitu, yang cepat yang bisa kita gunakan kalau ingin mengetahui ini jamur rayap atau bukan. Pertama, biasanya jamur rayap itu dia punya umbo gitu ya, punya tonjolan atau papil di atasnya dan agak menghitam. Kemudian tudungnya itu dia ketika merekah ada sedikit patahan seperti itu. Oke. Kemudian tidak semua jamur rayap itu ukurannya besar. Karena ada juga yang kecil-kecil. Ya, mungkin 8 bulan lalu ya, sebelum saya berangkat ke Jepang itu, jadi saya sama teman-teman mahasiswa dari klub jamur itu suka ekspor gitu ya ke hutan dekat IPB. Kita temukan itu jamur rayap yang ukurannya kecil, dan sekarang sedang proses publikasi gitu ya. Jadi ini sedikit promosi klub jamur.
nggak apa ya Mas Pak Jeffrey ya. Ya, monggo. Jadi dari kegiatan Klub Jamur itu kurang lebih bakal ada 7 publikasi yang sudah terbit itu 2, mungkin ada 5 lagi yang menyusul gitu ya. Jadi yuk mari kita kolaborasi gitu ya dari teman-teman lain juga. Nah, kebetulan bulan lalu juga dari Univ Pakuan juga Bogor mengundang kami juga untuk sharing-sharing untuk persiapan mereka ke Kawah Putih. Kemudian juga barusan kemarin teman-teman dari Undip juga dengan Pak Mada ada kolaborasi juga gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan gitu ya untuk membuka misteri jamur di Indonesia sendiri seperti itu. Mungkin untuk lebih lanjut, rekan-rekan Instagram juga bisa tanya via akun Instagramnya Pak Ivan ya Pak ya, @ivan_permana Ah, putra. boleh boleh. Oke. Barangkali Permana ada yang penasaran gitu kan, barangkali ya ada yang boleh. ingin tahu Permana lebih jauh tentang betul komunitas itu gitu ya. Oke, betul. Pak Ivan singkat saja mungkin sekarang kita sudah di menit-menit terakhir, pesan Waduh, untuk rekan-rekan Instagram, pesan cepat ya. singkatnya supaya lebih aware dengan keragaman jamur, supaya lebih cinta lagi dengan jamur. Bagaimana Pak? Ya, jadi jamur itu salah satu organisme yang membuat saya menjadi orang yang memiliki rasa nasionalis mungkin ya. Karena kalau kita baca dari peninggalan Belanda itu yang meneliti jamur itu banyak sekali orang luar. Nah, jadi harapannya saya, kita semua jangan sampai hanya menjadi penonton seperti itu ya. Jadi kalau bisa kita yang kerjakan, sumber dayanya punya kita, manfaatnya juga nanti untuk kita semua, kenapa tidak seperti itu. Nah, kalau misalnya ada hambatan-hambatan tadi dengan kolaborasi itu tentunya akan bisa diatasi seperti itu. Misalnya uh, untuk identifikasi kesulitan atau untuk budidaya kesulitan. Jadi kita bisa saling terhubunglah satu sama lain seperti itu. Nah, saya pun juga ketika awal-awal belajar mengenai jamur ini banyak sekali yang menolong saya tuh Pak Jeffrey, yang memberikan masukan, memberikan buku, memberikan saran. Di antaranya ada Dr. Atik dari LIPI seperti itu ya. Ada Bu Novarita, tadi Bu Supeni juga. Jadi mungkin saatnya tugas saya juga nih karena sekarang saya sudah mungkin dikategorikan agak mudah ke arah tua gitu ya. jadi jadi ya tugas Bukan kita saya yang semua bilang ya Pak ya. ya ya saya mengakui itu. Jadi tugas kita untuk meneruskan tongkat estafet ini ke teman-teman semua seperti itu dan saran saya juga untuk teman-teman yang mahasiswa belajar jamur itu jangan jangan menghafal ya. Jangan menghafal juga karena banyak sekali yang sudah dihafal ya kita paham saja gitu ya. Kita senangi dulu dan kalau bisa sambil praktek. Jadi pergi ke halaman gitu ya di masa PSBB ini, cek ada apa saja di sekitar. Bisa sharing-sharing foto seperti itu, bisa gabung nih ke klub atau komunitas jamur Indonesia di Facebook ada itu. Kemudian juga ya bisa bertukar informasi juga satu sama lain. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita saya pengen sekali punya Indonesia itu punya buku panduan jamur ya Pak Jeffrey, doakan saja gitu ya. Sekarang mungkin yang bisa saya lakukan sebagai seorang mycologist ya publikasi, memberikan informasi, menulis di media massa gitu ya. Dan monggo buat teman-teman semua yang punya informasi, punya keunikan di daerah masing-masing, ya bisa kita kolaborasikan gitu ya seperti itu. Jadi kedepannya supaya mikologi ini bisa berkembang lebih keren lagi seperti itu. Jadi mikologi itu asik. Oke, anyway tadi sudah ada love bertebangan Pak, berteberangan. Ya, Nah ini dia, dari bisa saya mungkin. ditangkap ya. Oke, Pak Ya. Ivan, thank you banget atas sharing-sharingnya sore hari ini. Senang sekali Oke. kita menjadi lebih kenal lagi dengan jamur secara khusus. Terus juga kita semakin, semoga ya semakin cinta lagi dengan jamur terlepas dari istilah-istilahnya yang sangat banyak begitu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan Instagram yang sudah join, yang sudah aktif bertanya. Mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita diskusikan bersama di sini. Jangan kapok untuk stay seru-seruan bareng kita di sini di Ngabuburit bareng dosen muda Bio IPB. Anyway, buat rekan-rekan Instagram, buat yang ketinggalan live kita, jangan khawatir, Anda bisa nonton live delay-nya di Instagram @bioipb. Thank you buat semuanya. Selamat berbuka puasa untuk Pak Ivan yang ada di Jepang dan selamat menunggu Terima buka puasa kasih. untuk semuanya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.